Kita sampai pada fasal yang ke-13. Ini fasal penting sekali, saudara-saudariku. Tanpa fasal ini, tanpa bab ini, maka solat seseorang tidak sah secara fikih dan tidak diterima di sisi Allah. Bang Dik, beranikah masuk masjid kalau lagi junub? Ya. Bang Ronald, beranikah sholat kalau belum wudhu? Bang Iwan, beranikah takbir kalau tadi pakai celananya kena najis? Berani nggak? Masa lalu ya, masa lalu. Dulu pas berdiri langsung tembak gitu ya. Habis itu langsung sholat, masih sholat. Jadi jangankan masuk ke hadirat Allah, kita memasuki masjid itu gak suci, gak bersih, kita gak merasa pantas. Benar gak? Coba tanya kepada saudara-saudari kita yang perempuan atau istri kita, betahkah dia duduk di masjid dalam keadaan masih kotor, masih belum mandi junub atau belum mandi suci hadas besar? Mereka gak betah. Masjid itu bangunan itu menurut ahli zahir, tapi secara batiniah masjid Baitullah itu ulama sepakat mengatakan qalbul mu'min Baitullah. Qalbu orang beriman percaya kepadanya itu Baitullah, adalah rumah tempat menyebut namanya. Jadi di mana kita nyebut nama? Bukan di lisan. Lisan ini hanya menerjemah. Allahu Akbar itu hanya menerjemah. Jika di kolbu ini terasa keagungan Allah, maka diterjemahkan lisan Allahu Akbar. Untuk masuk ke alam kolbu itu, Baitullah yang bernama kolbu itu, mesti juga bersuci dari hadasnya kolbu. Hadas kolbu berkait dengan nafs jiwa. Kalau fikih, solat tidak sah jika kita berhadas dan bernajis. Coba diingetin, ada berapa? Kita berhadas dan bernajis. Hadas ada dua. Hadas yang besar, contohnya apa? Lo beda itu Bang Dik. Buang air besar dengan hadas besar beda. Hadas besar itu Bang Dik habis malam pertama. Nah itu hadas besar. Ya itu hadas besar namanya. Kalau buang air kecil, buang air besar itu hadas kecil. Hadas kecil. Yang Bang dikeluarkan itu dalam buang air itu namanya najis. Maka kalau najis nempel di badan, cukup dibersihkan tempat yang najis, wudunya tidak usah diulang. Tapi kalau kita mengeluarkan hadas, maka wajib mengulangi wudu. Paham di situ? Sama di kolbu ini juga ada hadas kolbu, ada najis kolbu. Ya, hadas kolbu yang dia bersumber dari hijab zulmaniyah, hijab kegelapan. Sedangkan najis kolbu, sifat-sifat yang muncul dari kegelapan jiwa. Jiwa itu suka keras kepala, jiwa itu sombong, emosinya besar, nafsunya besar, syahwatnya besar, egonya besar. Itu dari najisnya jiwa, itu kenajisan. Apabila dua hal ini ada, maka ruh seseorang tidak akan dapat merasakan Baitullah qalbu. Baitullah qalbu enggak mungkin. Ya, oleh karenanya apik sekali Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu mengatakan bersuci itu ada dua, bersuci zahir, bersuci batin. Kalau tubuh yang kotor dimandikan, dibersihkan pakai air, ada 7 jenis air.
Nanti kita ngaji khusus Buya Asfi. Ini pakar fikih dan juga pakar hadis. Dia mau pakar semuanya, ilmu kalam juga. Ya, tasawuf juga suka-suka dia lah itu. Pernah memberikan ta'liq terhadap satu matan fikih dalam bahasa Arab, bahwa ada jenis-jenis air, ya. Ada 7 macam air. Cara gampang menghafalkan itu mulai dari laut, air laut, nguap, air uap, oke. Terus turun jadi hujan, air hujan berapa tuh? Kalau turunnya di gunung nanti jadi air mata, air mata ngalir di sungai jadi air, oke. Terus masuk ngeresap ke tanah jadi air sumur. Di tempat yang sana itu ketika hujan airnya belum berhasil cair, jadi turunnya salju, tambah air, salju pas 7. Itu cara ngapalnya. Ngapal itu nggak usah pakai 1, 2, 3, nggak pakai, diurut dengan cara membuat cerita. Itu cara menghafal, dan antum selama-lamanya tidak akan pernah lupa kecuali stroke. Jadi selama-lamanya tidak akan lupa kecuali, ya, itu sebabnya orang-orang yang sudah tua itu tidak pernah lupa cerita, tapi dia akan lupa tentang teori. Ya, coba datang ke orang tua-tua. Ya, karena ruh ini punya cerita, punya kisah. Maka jika diulang nama-nama yang ada dalam kisah-kisah masa azaliyah itu, dia akan menangis. Dia akan rindu. Ya, dan dia ingin pulang. Ya. Bang Dik belum mau diajak pulang deh. Belum mau diajak pulang deh. Bersuci yang zahir tahsul bima'is syariah, didapatkan dengan air yang sesuai dengan air dalam ilmu fikih, ilmu syariat. Tadi yang 7 itu ya. Berarti air ini masuk gak? Sirup nggak masuk. Ini masuk? Nggak masuk. Ya, ini diminum bukan untuk bersuci. Kebanyakan orang sama, untuk kolbunya harusnya untuk menyucikan kolbunya dia pakai untuk minum kolbunya, gitu ya. Maksudnya salah pasang ilmu, karena berilmu tidak bersanad. Emang mahal bersanad itu, karena egonya harus dihancurkan dulu. Tapi kalau sudah hancur nikmatnya bukan main, ya. Lalu beliau mengatakan taharatul batin, taharah bersuci yang kedua, suci batin, suci kolbu, suci ruh. Bagaimana caranya? Yang pertama pakai apa? Bima it-taubah. Inilah yang ditanyakan oleh Buya Aldomi dari beberapa hari yang lalu. Tawadda bima il-ghaib in kunta dzatas sur. Berwudulah engkau dengan air kegaiban jika engkau mempunyai sir rahasia. Ya. Apa itu air gaib? Yang tidak tampak oleh kasat mata, itu adalah nur taubah, air yang muncul dari cahaya taubat. Jadi orang kalau bertobat itu dia bisa nangis, Bang Dik. Itu wudunya. Itu wudunya dia. Maka dalam hadis dikatakan Nabi SAW, hadis Tirmizi ya, 2 air ya, 2 cairan yang akan memadamkan siksa api neraka. Yang pertama air yang mengalir karena takut kepada Allah. Yang kedua air yang keluar saat berjuang fisabilillah, itu darah. Ya, maka nggak ada namanya orang itu takut. Kita riyadhah babnya tobat, lagi suluk bab tobat. Kalau lagi jihad babnya darah. Maka seorang sufi nggak pernah takut jihad. Antum tenang aja. Jika ada orang menuduh para sufi anti jihad, dia nggak paham. Namun sufi tahu kapan masanya berjihad, kapan masanya jahat. Kalau bab jahat kita mujahadah dulu, riyadhah dulu, bertorikoh dulu. Nanti kalau sudah mulai musim fitnah menyebar di mana-mana, kedaulatan bangsa sudah tidak ada, negara sudah meranda, baru kita pakai jihad yang zahir.
Masa di jihad bunuh sesama muslim? Itu jahat namanya, ya. Nggak ada. Maka ketika para sadah di Al-Azhar diminta oleh presidennya, kamu buanglah bab jihad di dalam taklim, dalam ajaran fikih. Jawabannya apa? Tenang Tuan Presiden, kami tahu kapan mengajarkan jihad, nggak usah ajarkan kami yang begituan, ya. Ini baru tobat sudah bab jihad, di situ jadinya penjahat. Maka berwudulah dengan ma'il ghaib, berwudulah dengan air kegaiban. Al-ghaib nurun inda ahlihi, gaib itu menjadi nur bagi ahlinya, ya. Gaib itu menjadi nur bagi ahlinya, ya. Apa yang tidak tampak oleh mata terasa oleh batin, yaitu penyesalan. Orang yang menyesali kesalahan masa lalunya, Allah terbitkan nur di kolbunya. Nah, usaplah wajahnya dengan itu, ya, barulah muncul air mata, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya taubat pun ditalkin, dibimbing sama guru. Sebagaimana Allah mentalkinkan di Quran, maka ahlinya akan mentalkinkan kepada murid-muridnya. Oleh karenanya teman-teman, saudara-saudariku, kalau buya-buya kita ini habis sholat kah atau pas mau zikir, tawajuh khatam, mengajak astagfirullah, ikuti. Itu lagi nge-share talqin istighfar itu. Yang ditalkinkan tidak hanya kalimatullah, yang ditalkinkan juga istighfarnya, ya. Lalu yang kedua, wat-talqin, yaitu talqin kalimah. Mentalkinkan, memberikan, menyuapi kalimat Allah masuk ke dalam kolbu. Jadi apa yang disebut dengan talqin zikir? Tadi talqin taubah, sekarang talqin zikir. Karena di dalam diri kita ada ar-ruh al-qudsi, ya, ada ar-ruh as-sultani, yang di dalamnya ada bidharut tauhid, ada benih-benih ketauhidan yang Allah sisakan di dalamnya, benih-benih memori. Ruh ini pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka benih ini ditanamkan kembali oleh guru, diambil, dibersihkan dengan istighfar, lalu ditajam. Kenapa ada beberapa murid gurunya ngomong ini, kamu amalkan dulu ya Hayyu Qayyum sekian hari. Coba lihat padi sebelum ditanam di sawah, apa yang dilakukan dulu? Tandur. Apa tuh bahasa Indonesianya apa? Bukan, itu mah tanahnya. Padinya disemai dulu. Bukan, yang waktu itu masih banyak satu tumpuk. Itu diapain namanya? Benihnya disemai. Benihnya disemai dulu sehingga tumbuh sekira sejengkal, ya. Lalu diambil atu-atu. Talqin itu kalau menyebar benih itu langsung Allah, ya, kecuali kolbunya sudah mati. Maka barulah dikatakan dalam surah Al-Fatihah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi dalam waktu sekejap itu, walaupun di dunia nyata bentuknya cuma 1, 2, 3 menit, tapi sudah disemai sesaat, dia akan tumbuhnya pakai sholawat, karena 1 sholawat sama dengan 10. Maka itu rahasianya kenapa guru ulang lagi sholawat, kenapa? Itu bijinya belum tumbuh, benihnya belum tumbuh, belum minimal sejengkal begini, udah jadi kayak bentuk rumput, baru diambil, ditancapin satu-satu. Itu namanya talqin. Itu namanya talqin. Paham? Ya. Lalu apa faedahnya tadi? Setelah disemai, kenapa kemudian butuh waktu sekian hari? Ada rahasianya. Tadi apa? Digemburin. Ranah tempat mau nanam kalimat Allah itu mesti dia gembur, nggak boleh dia keras. Kalau dia keras, ditancepin, dia tumbuh tapi tidak berbuah. Dia tumbuh tapi tidak subur. Jadi jangan ngeyel bilang saya udah talqin kemarin di Torikot ono, saya mau talqin lagi di sini. Kamu ngatur-ngatur mursyid, jadi mursyid aja sendiri. Ya, keberhasilan orang bertaharah batin itu bukan ditentukan murid.
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para guru dapat izin dengan basirahnya untuk menguji si murid. Oh, saya kemarin sudah nangis di sana, sudah bergetar. Loh, urusannya apa? Ente bergetar nangis, bisa jadi kejepit kakinya, bisa jadi karena hidupnya lagi susah, bisa jadi kalau lagi dirundung masalah. Nah, ada beda mursyid, beda gaya, beda pengalaman ya. Oleh karena itu betul ada mursyid yang Allah izinkan memendekkan waktu, memanjangkan masa. Maka waktu sekejap itu bisa dipanjangkan, waktu yang panjang bisa jadi pendek. Tapi dia harus wali kutub, Bang Dik, bukan kutu kupret. Ya, dia harus wali yang terhubung dengan Allah yang maha menggerakkan waktu. Maka bersamanya, bersama dia, kita sudah sehari semalam mungkin, atau 2 hari 2 malam rasanya sebentar. Mungkin sudah bertahun-tahun rasanya sebentar. Kenapa? Dia bersama dengan poros waktu. Ya. Jadi dengan apa yang kedua? Dengan talqin kalimah. Nah, maka talqin kalimah seperti itu. Ya. Kalau sudah ditancepin, dibiarin atau dirawat? Dirawat jika ada rumput yang tumbuh, dikasih pupuk. Nah, yang mahal hari ini dipupuk dengan pupuk organik atau pupuk kimiawi? Organik. Tapi yang cepat tumbuh yang mana? Namun yang mahal yang mana? Organik. Nah, ini orang-orang organik ini. Itu orang-orang organik itu. Ya. Kalau situ orang kimiawi itu. Jadi lama nggak langsung keluar izin wakil talqin jadi khalifah, jadi mursyidnya nggak langsung keluar, mesti berproses dulu. Bukan karena dia pinter langsung jadi wakil talqin, enggak. Karena dia alim, pinter hadis, pinter hadas, langsung kemudian diangkat jadi mursyid, enggak semudah itu. Mesti dipupuk secara organik, secara alamiah. Ya. Karena sudah ulami, maka tumbuhnya dia sabar tumbuhnya. Coba petani itu sabar nggak? Sabar dia. Maka guru itu mesti sabar. Jadi guru itu mesti orang paling sabar. Kadang-kadang lagi asik, udah bagus, tahu-tahu tikus masuk. Tahu-tahu musim hujan, siput apa namanya? Keong grogotin. Si guru ngelihat, oh harus dibersihin. Itu namanya ditalkin ulang, ditobatkan ulang. Yo, diambil muridnya sama gurunya. Maka jadi guru, jadi mursyid itu lebih ribet dari jadi orang tua. Antum jadi orang tua paling doain sukses anak 1, 2, 3. Anak Bang Dik berapa? 7 doang. Murid itu banyak, gurunya 1. Makanya diribat gurunya banyak. Karena muridnya sudah mulai banyak, jadi megangnya bareng-bareng. Kita manhaji, jadi kemursidan di sini tuh manhaj. Kalau mati mursyidnya, manhajnya nggak mati. Ada mursyid yang mengundurkan diri, manhaj nggak boleh mengundurkan diri. Jalan terus. Dan yang mimpin suluk tidak mesti mursyid tua. Siapa aja yang kemudian yang dapat izin, dialah, ya. Dan mereka modelnya sistem. Masa kita kalah dengan perusahaan-perusahaan dunia, dengan yayasan-yayasan dunia, dengan pergerakan-pergerakan yang sifatnya materi? Kita juga harus punya manajemen bagus untuk bab rohani, ya. Harus tidak semua orang harus jadi leader, tidak semua orang juga harus jadi murid, tidak semua orang juga harus jadi khidmat. Ya, ngikutin sunnatullah berjalan, ya. Nah, kalau semua orang jadi mursyid, siapa yang jadi murid? Kalau semua orang nggak mau jadi mursyid, semua orang jadi murid, gimana ceritanya? Maka ini kita tunggu apa yang Allah mau buat, bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau, ya. Wa tasfiyah, talqin dan tasfiyah. Tasfiyah itu, jadi apa beda tobat bersuci dengan tasfiyah? Tasfiyah itu gini,
sebulan pertama atau 2 bulan pertama setelah ditanam pasti muncul rumput-rumput liar. Rumput liarnya bersihin, itu namanya tasfiyah. Paham? Ya, dia sudah tumbuh. Kalau tazkiyah semuanya dibabat dari awal. Kalau ini sudah namanya tasfiyah. Tasfiyah itu membuat dia bening. Dia sudah bagus tapi dibikin lebih bagus, itu namanya tasfiyah. Lalu setelah tasfiyah apalagi ya? Suluk thariq, ya, mesti dia menempuh thariqah. Maka thariqah ini ada orang yang dia thariqahnya thariqat khalwat. Khalwat itu dia menyepi. Ada yang jalwat, dia di keramaian. Dan dua-dua ini fasilitas dari Allah, tidak boleh melebih-lebihkan salah satunya. Saya tidak ridho jika ada antum nanti ngomong ini, thariqat aneh mah, thariqat keramaian, jalwat, mengingat Allah dalam keramaian. Apa itu suluk-suluk itu? Ya, suluk-suluk itu thariqah nyepi-nyepi, diem-diem, ngapain gak level? Jangan begitu. Di thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Khalwatiyah, mereka ijma semua. Nah kemudian Kubra, ya, Kubrawiyah, semua ijma bahwa ada 2 khalwat, ada 2 suluk. Suluk khalwat, suluk jalwat. Di Syatwari juga begitu. Jadi nggak ada yang kemudian bilang, Naqsyabandi itu suluknya formal, kita mah suluknya di pasar gitu. Kita suluknya di keramaian. Loh jangan gitu. Emang ente bisa berhasil? Suluk dalam sepi pun belum tentu berhasil, apalagi suluk dalam keramaian. Coba suluk dari handphone, bisa nggak? Gaya-gayaan suluk-suluk, ya nggak mau suluk ala Nabi SAW. Coba perhatikan, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bukan? Nabi ya, penutup para Nabi dan Rasul, 10 hari terakhir masih khalwat, masih itikaf. Jadi khalwat itu adalah iktikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ayuhal ikhwah, jadi mungkin yang sudah diangkat jadi khalifah, wakil talqin, jadi muqaddam, kalau sudah diangkat bukan berarti suluknya selesai, suluknya lanjut. Suluknya lanjut. Itu namanya thariq suluk. Ya, suluk thariq, menempuh. Suluk artinya menempuh, thariq artinya jalan. Fa idzan taqada wudu syariah, apabila batal wudu syariat maka mesti diulang wudunya. Kalau ketempelan najis cukup bersihin najisnya. Sama jika kolbu itu ya rusak dari dalam, maka mesti tobat besar lagi. Maka apa perbedaan istighfar dengan tobat? Jika kotornya dari di dalam kolbu, kolbunya mulai mengeras, maka dia pakai taubat, taubat nasuha. Jika munculnya dari nafsiyah, dia cukup dengan istighfar. Maka istighfar dan taubat berlainan. Ya, istighfar dan taubat berlainan. Bahkan ada teknik lain. Ya, dalam banyak hadis kita menemukan bahwa Nabi SAW mengatakan, siapa yang baca zikir ini 100 kali, Allah ampuni dosanya. Ya, siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, diampuni dosa-dosanya, itu tanpa istighfar dan tanpa tobat, ya. Ilustrasinya apa? Coba teman-teman, kalau gelasnya kotor cuma karena kotor bekas air putih, itu cukup dikasih air keran, dia bersih nggak? Tapi kalau ini pakai kena kopi itu berkarat ya, apa dia hitamnya, dia ada pekatnya, dia mesti digosok. Jadi kalau cukup disiram air, itu namanya karena berkah wirid pagi sore yang dari nafsiyah hanyut, bersih. Nah, tapi jika dia sudah berkarat, mesti ditaubatkan. Itu perbedaannya, ya.
Oleh karenanya teman-teman, saya mau tanya, antum mungkin bayangin istighfar itu kayaknya menegangkan. Aneh mau tanya, kalau badan kotor mandi itu asik nggak? Asik nggak? Seger nggak? Oleh karenanya at-taubatu fiha lazzah. Di dalam tobat itu ada kenikmatan yang luar biasa. Wa fil istighfar ni'mah. Di dalam istighfar itu ada nikmat yang luar biasa. Ya, kalau anak kecil bisa mandi sendiri, itu sebabnya antum ditalkinkan taubat dan istighfarnya. Jadi tifilnya baru tifil ma'ani, masih kecil. Maka dibimbing dulu karena rohaniahnya belum dewasa, dibimbing satu-satu, dimandiin. Maka dikatakan dulu awal-awal kita bangun ribat ini, kalau istighfar gini, Astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni kami dari dosa mata, dosa telinga, atau kita bacain. Ya. Kenapa? Kayak mandiin anak kecil. Itu anak saya, ya, yang Helen, kalau dia sudah kotor badannya, dia setiap kotor selalu minta dimandiin, dan bagi dia mandi itu asik. Padahal masih kecil, baru 2 tahun. Itu anak kecil, ya. Pada senang mandi nggak? Ya. Kalau lagi badannya kotor, senang mandi. Mandi itu bisa dengan air putih, air sejuk, bisa dengan air hangat. Nah, itu namanya thariqah. Dihajar pakai kalimah yang mana nih? Ya, dengan yang hot atau dengan yang lembut. Nah, kelembutan itu pada sholawat. Jadi kalau nggak bekerja dengan yang panas, kasih yang lembut, ya, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Jadi nikmat gak istighfar? Oleh karenanya banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sekarang kalau kita doa istighfar kok nggak dibimbing lagi atu-atu? Karena saya berhusnuzon, antum sudah mulai remaja. Husnuzon walaupun sebenarnya belum semua juga. Remaja batinnya, ya. Kayaknya emang dibalikin lagi Bu ya. Dibalikin lagi kayak gitu selama suluk nanti ya. Astagfirullahnya disebutkan satu-satu. Setelah dosa anggota tubuh masuk ke dosa kolbu. Dosa mulai dari dosa syirik. Syirik itu, syirik paling bahaya adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Harap dipuji orang, takut dicaci orang. Ini paling bahaya. Itu musuhnya semua orang yang ingin usul kepada Allah, dan jadi penyakit orang-orang yang main di sosial media kalau nggak belajar ilmu ini. Main politik, sibuk pencitraan tapi nggak ngerti bab ini. Tapi antum kalau sudah oke, silakan main sosmed, silakan main pencitraan boleh-boleh aja. Loh, kenapa ada yang garuk-garuk? Ya, ini serius, pencitraan itu boleh nggak? Boleh, yang penting luar dalamnya sama. Yang ditampilkan itu yang di dalam. Ya. Maka Allah Ta'ala ya menyebut surahnya manusia itu suratul Rahman. Surah itu citranya kita. Ya, pencitraan zahir kita ini adalah kedermawanan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mandang orang kita pasti tumbuh simpati. Ya, kalau ada kesamaan faham nanti jadi empati. Ya. Contohnya kemarin ada yang sakit kan? Ya. Langsung semuanya kerja bakti itu bersama-sama untuk bantuin biar biayanya selesai. Itu contohnya. Karena persaudaraannya sudah persaudaraan rohani, tidak dibatasi oleh nasab, ya. Walaupun guru-gurunya di sini banyak orang Sumatera, Bang Dik. Tapi kan Bang Dik bukan orang Sumatera kan? Nah, istri Sumatera kan? Nggak ada urusan. Ini aja Haji Iman orang Jawa, ya. Ada orang Singapura, Melayu, ada orang Betawi, ya kan? Lengkap. Jadi kita di dalam bab kerohanian tiada lagi nasab-nasaban. Ya, oleh karenanya mohon maaf, kita tidak tertarik membahas tentang nasab, apalagi nasab Ba'alawi, apalagi nasab yang bukan Ba'alawi. Kita sekarang sedang membahas nasab rohani. Ya, pantaskah kita bernasab kepada ahli-ahli rohani? Ya.
Lalu dikatakan di situ ya, ini hadisnya tidak sahih ya, cuma dia semakna. Siapa yang memperbaharui wudunya, Allah perbaharui cahaya imannya. Ya. Fa idzan taqada wudu'ul batin bil af'al dami wal akhlaqir radiyah. Jadi apa yang membatalkan wudu batin? Wudu dengan cahaya gaib tadi. Af'al dhamimah, perbuatan yang tercela. Jadi wudu batin batal dengan perbuatan yang tercela. Dan yang kedua, al-akhlaq ar-radiyah, akhlak yang rendah. Radiyah. Nah, af'al, apa af'al? Nah, ini munculnya dari nafsiyah. Munculnya dari nafsu. Bisa bentuknya ambisi, emosi, bisa bentuknya syahwat. Ya. Lalu ada sifat-sifat yang rendah. Apa sifat yang rendah? Kolbunya iblis itu kolbu yang sombong. Kolbu yang sombong, kolbu yang iri dengki. Ada iri nggak sama orang? Hati-hati, jangan pernah terbersit di samping kiri kita, di bawah makom kita, jangan. Ya, jangan bersit begitu. Ya. Kadang orang cuma dengan pakai pakaian soleh gitu ya. Emang ada pakaian soleh ya? Lalu merasa dirinya sesuatu. Antum sarungan gini terus ngeliat ada orang pakai celana pendek terus benci. Jangan, santai aja, santai bro. Ya, belum tentu juga orang yang pakai celana pendek itu lebih hina daripada kita. Siapa tahu dia mazhabnya Hanafi kan. Ya, husnuzon aja lah. Ya. Apalagi yang paling bahaya satunya yang menjadi penyakit hari ini adalah su'uzzon, buruk sangka. Antum sering buruk sangka kan sama orang? Ya, bener kan? Sering buruk sangka sama orang. Ya. Kalau ada nih Bu Aldomi pakai mobil terus ngomong ini, wah ini hasil jual talqin nih kayaknya nih. Mahar, agen menjual nama ruh. Serius ya? Iya cerita lama. Atau begini, guru kita sudah berubah, dia sudah nggak zuhud. Ya, sudah berubah deh. Jadi dia lebih senang gurunya merana daripada gurunya enak. Kalau dia pakai yang bagus-bagus nggak apa-apa, itu wajar, aneh murid. Ya, kalau guru kan nggak wajar ya. Justru dibalik, antum kalau pergi ke Sudan, di Sudan itu nggak boleh punya harta banyak kecuali musyrik. Murid nggak boleh, karena murid dianggap masih belum dapat memilah-milih antara cinta dunia dan cinta akhirat. Tapi itu jadi modus belakangan. Nah, kita nggak masuk begitu. Bagi kita, udah lihat segala sesuatu milik Allah, ambil yang halal, nikmati yang halal, mau sedikit banyak itu urusan antum. Yang penting jangan masuk ke dalam kolbu. Masalah milih kaya miskin itu masalah rajin jemput apa bukan? Ya. Kitanya jarang jemput terus bilang lagi zuhud. Ente pemalas namanya. Ya. Ngomongin orang, ujub. Ya. Ujub, apa beda ujub dengan riya? Ujub mengagumi diri, kalau riya mengagumi amal. Itu bedanya ya. Ujub memandang diri, riya memandang amal. Dan dua-duanya syirik khafi. Dua-duanya syirik khafi. Dan ada satu hadis untuk orang pemain sosmed. Waman samma'a samma'ahullah. Terjemahan enaknya apa tuh Bia? Siapa yang suka pamer tentang kebaikan dirinya, Allah akan pamerkan keburukannya. Ya. Oleh karenanya ikhwafillah,
Itu terjemahan biasa. Tapi kalau kami menerjemahkan kayak begitu, wa man samma'a khairan aw syarran. Siapa yang mempublish baik itu buruk ataupun baik, sama. Cuma dia memandang dirinya binana ala ru'yati nafsihi, karena dia memandang decak kagum kepada dirinya, bukan memandang dirinya sebagai hamba Allah, bukan memandang dirinya sebagai hamba yang diberi nikmat oleh Allah. Maka orang begini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, saudara-saudariku, gak usah menampilkan hal-hal yang perfect di sosial media. Kita ini ala kadarnya aja, ya. Bukan berarti kita yang ngaji Sirul Asrar ini orang-orang suci, ya. Sepakat, ya. Kita setiap hari tobat. Kami tiap hari tobat, tiap hari mandi tobat. Karena memandang diri kami ini hina, ya. Bahkan kita kalau pikir-pikir tiap hari, kita ini gak pantas ngaji kita begini. Cuma kalau ngomong begitu, itu namanya putus asa. Sedangkan Allah mengatakan jangan terlalu berputus asa. Bukankah Al-Quran lebih mulia dari Sirul Asrar? Kenapa Quran dibaca, Sirul Asrar nggak boleh dibaca? Ya, siapa yang bikin kaedah begitu? Pasti syaitan bertubuh manusia. Jika wudhu kita batal karena wudhu yang zahir, diperbaharui dengan air yang zahir. Ada tekniknya wudhu? Dimulai dari kaki apa kepala? Apa dari muka? Apa dari tangan? Tangan itu bukan rukun. Rukun pertamanya apa? Muka. Wajah dulu. Maka wudhu itu ketika berwudhu, bersihkan wajah kolbumu dulu. Yang menatap kepada Allah itu wajah kolbu. Bersihkan dulu itu, baru kemudian bagian yang lain dalam diri. Ya, maka ketika kita menyuci muka, katakan, ya Rabb, wajah ini hina, tidak pantas engkau tatap, tapi izinkan aku ditatap dan menatap. Pakai hati aja, nggak usah pakai lagi wudhu terus angkat tangannya kapan selesainya. Itu dalam hati. Ini yang disalahfahami dari kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengajarkan doa setiap rukun-rukun wudhu, lalu dikira orang itu bacaan harfiah, dibaca secara literal. Bukan, itu dibaca secara maknawi. Itulah yang disebut berwudhu dengan ma'il ghaib. In kunta dzatus sir, jika engkau betul-betul diberikan rahasia dan punya rahasia, dan memang kita sebenarnya ada rahasia itu. Sirullah itu ada dalam diri. Punya sir enggak di kolbunya? Ada, cuma sadar apa enggak, itu aja. Karena kita punya rahasia di kolbu, rahasia dalam jiwa, rahasia dalam diri, sebenarnya semua kita diizinkan Allah nanti untuk berwudu secara rohani. Ya, satu paket dengan wudu zahirnya. Oke, sahkah wudu? Sahkah sholat tanpa wudu? Maka sah dari terimakah sholat tanpa wudu rohani? Ya, ahli fikih hanya mengajarkan, mohon maaf, ahli fikih sekarang kata Imam Ghazali hanya mengajarkan fikih zahir. Tapi ahli fikih zaman salafus saleh mengajarkan fikih zahir dan batin. Hari ini kalau orang mau sholat, dia hanya memikirkan wudu yang zahir, tapi tidak mempersiapkan wudu batin. Oleh karenanya zahir sholatnya sah, batin sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Tempatnya udah bagus, wadahnya udah bagus, ketika dipersembahkan kepada Allah ternyata rasanya tidak enak, dibuang lagi, dibalikin lagi, dicuekin. Ya. Maka di bagian ujung ya, dikatakan oleh beliau, jika wudu batinnya rusak, maka kembali lagi bertaubat, berinabat, beristighfar. Kembali lagi. Oleh karenanya inilah yang disebut Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa Allah dahulukan lewat lisan Rasulullah setelah wudu berdoa menjadi ahli taubat dulu, bukan bersuci dahulu? Ini yang disebut bersuci dengan ma'il ghaib.
Ya, inilah dalil. Maka kalam Imam Junaid atau Abu Yazid itu bukan kalam-kalam batiniyah, tapi itu kalam Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kerohanian. Ya, dalilnya tadi doanya itu. Antum doa nggak habis wudu? Nggak lupa ya. Allahumma ja'alni, syahadat dulu, syahadu la ilaha illallah wa syahadu Rasulullah. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang suka bertaubat. Taubat hal-hal yang batiniah, ya. Baru mutatahhirin, bersuci dari yang zahir. Oke, lalu beliau mengatakan, ya, dan sebaiknya seorang yang mengenal Allah menjaga taubatnya dari perusak taubat, ya, sehingga sholatnya sempurna, ya. Wudu zahirnya itu terbatas, sholat zahir juga terbatas. Kalau wudu batin tidak terbatas, ya, kalau sholat berapa kali minimal sehari? 5. Kalau sholat batin, awal sholat batin adalah awal sholat zahir dan tidak ada selesainya sampai sekarang. Ya, jadi ketika ada sahabat saya mengatakan, saya kalau selesai assalamualaikum tuh kayak merasa jauh dari Allah. Loh, kok begitu? Nah, justru orang-orang yang kenal Allah baca assalamualaikum itu melanjutkan sholatnya yang tadi hanya zahir, lanjut sholat batin. Apa sholat batin? Zikir khafi dan merasa dipandang oleh Allah yang maha zahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab.